Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum menonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi adhara al-haqqa ala lisani awliyaihi wa ahibbaihi. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yusma' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana hsyurna yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Adab al-Kasf wa Tabin bi hururin nasi ajma'in. Kita sudah sampai kepada Al-Firqah As-Sabi'ah, kelompok yang ke-7. Kelompok yang ke-7 adalah qala musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Al-Firqatus Sabi'ah itu kelompok yang ke-7. Ini firqatun ukhra, kelompok yang lain lagi adalah ini. Kelompok yang ke-7. Istaghalu bil wa'd. Istaghalu bil wa'di, orang yang tertipu dari orang-orang yang sibuk memberi ceramah. Wa i'la'i rutbati man yatakallam fi akhlaqin nafsi, mengangkat martabat derajatnya orang yang berbicara tentang akhlak hati, jiwa, sifatil qalbi, sifatnya hati. Minal khawfi, dari rasa takut kepada Allah, wa raja, harapan kepada Allah, wa sabri, bicara tentang kesabaran, wa syukri, syukur, wa tawakkuli, tawakal, wa zuhdi, zuhud, wal yaqini, yaqin, wal ikhlasi, dan ikhlas, wa sidqi, kejujuran, ketulusan. Bicarakan yang demikian ini. Akan tapi dia wahum maghruruna, mereka itu tertipu. Kenapa? Li'annahum yadunnuna, mereka menduga bahwasanya annahum, sesungguhnya mereka itu idza takallamu bihadhihi sifati, kalau sudah bisa berbicara tentang sifat-sifat ini, mengangkat berbicara tentang sifatnya orang-orang mulia, orang zuhud, orang ini. Dengan berbicara itu wada'ul khalqa ilaiha, kemudian mengajak orang agar bisa zuhud, perangi duit, zuhud. Kemudian mengajak orang untuk jujur, untuk bersyukur dan seterusnya. Mereka mengira bahwasanya cukup dengan membicarakan yang demikian itu sudah ittasawfu biha, bisa seperti orang yang sudah bersifat dengan sifat mulia tadi. Jadi senang membicarakan tentang hati, bersihnya hati dengan ceramahnya, menyentuh hati orang. Akan tapi wahum munfakkuna anha, tapi mereka itu jauh dari hal-hal yang tersebut. Jauh dari sifat-sifat mulia, sifat-sifat hati yang disebutkan tadi, jauh, hanya di lidah saja dengan bahasa yang dikemas.
yakni penceramah, bicara tentang kebersihan hati, sifat sabar, sifat ini. Tetapi mereka itu tertipu karena itu semua enggak ada di hati mereka. Illa an qadrin yasirin la yanfakku anhu awamun nas, awamul muslimin. Kecuali yang ada pada mereka itu hanya sekelumit tentang sifat-sifat mulia yang sama adanya pada orang-orang awam kaum muslimin. Yakni akhlak-akhlak yang sudah akhlak umum dimiliki oleh awam. La yanfakku, tidak akan terpisah dari akhlak tersebut. Yakni qadrun yasir, ini kadar yang sedikit dari akhlak-akhlak yang ada pada kaum muslimin. Artinya mereka menyibukkan diri dengan sifat-sifat yang mulia. Oh, Masya Allah gini, Masya Allah gini. Sifat-sifat mulia. Tapi mereka tidak memiliki sama sekali sifat tersebut. Mereka menduga kalau sudah bisa berbicara tentang hati, tentang ikhlas, tentang riya, tentang sombong, itu langsung sudah bersifat. Padahal mereka itu jauh daripada sifat-sifat yang ia ceritakan, ia ceramahkan itu. Kecuali sedikit yang ia miliki dari akhlak-akhlak mulia itu. Yang akhlak mulia yang sedikit itu sama yang dimiliki oleh orang-orang awam. Bukan akhlaknya orang istimewa, seorang penceramah. Ghururu haula'i katarl, maka ketertipuan orang-orang semacam ini adalah asyaddu lebih parah. Asyaddul ghururi, ketertipuan yang sangat. Kenapa? Li'annahum, karena mereka yu'jibuna bi anfusihim ghayatal ijab. Oh, terkagum-kagum dengan dirinya dengan berlebih-lebihan. Terkagum yang sangat dengan dirinya. Wa yadhunnuna annahum, dan mereka menduga bahwa matabaharu, tidaklah mereka itu mendalami fi ilmil mahabbati, ilmu kecintaan, illa wahum minan najina indallahi ta'ala. Jadi orang tidak membicarakan tentang ilmu-ilmu mahabbah, kecintaan kepada Allah, kecuali sudah diampuni. Jadi mereka menganggap cukup membicarakan ini sudah cukup, akan diampuni oleh Allah, akan selamat. Wa annahum maghfuruna lahum, mereka menduga dengan itu semua sudah diampuni oleh Allah. Bihifdihim li kalamiz zuhadi ma'a khuluwihim, cukup dengan membicarakan pembicaraan orang-orang para ahli zuhud ma'a khuluwihim, dengan sepinya hati mereka, diri mereka minal amali, dari amal. Mereka menduga kalau sudah berbicara di mimbar tentang akhlak yang mulia, tentang keutamaan syukur, keutamaan bersihkan hati, riya, hasad, dengki, dan seterusnya, dipikir dengan berbicara begitu sudah cukup dia mempunyai sifat-sifat mulia itu. Padahal belum. Mereka itu tertipu dengan ilmu yang ia miliki, berbicara tentang ilmu, tentang hati, dan seterusnya. Ceramahnya mah dahsyat. Dan mereka menduga bahwasanya cukup dengan menghafal pembicaraan-pembicaraan para ulamanya, itu sudah bisa menyelamatkannya. Wahulai asyaddu ghururan, mereka lebih parah ketertipuannya. Mimman kana qablahum, daripada sebelumnya. Ini lebih dahsyat lagi. Ceramah jago, bicara tentang bersihkan hati, tapi ternyata hatinya kosong daripada itu semua. Li'annahum yadunnuna annahum yuhabbibuna fillahi wa rasulihi. Mereka menduga bahwasanya dengan ilmu yang ia sampaikan itu dari ilmu-ilmu pembersih hati, mengajak mereka untuk mencintai sesuatu kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulnya. Jadi mereka menduga, mereka tertipu karena apa? Mereka menduga bahwasanya apa yang mereka lakukan ini benar-benar membawa mereka untuk bisa mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari penyakit-penyakit hati. Wa ma qaddaru ala tahqiqi daqaiqil ikhlasi, dan tidaklah seseorang itu mampu membicarakan tentang peliknya tentang keikhlasan illa wahum mukhlisun. Yani mereka menduga bahwasanya cukup seseorang membicarakan tentang ilmu ikhlas, bagaimana riya, dan seterusnya. Ikhlas riya adalah membahayakan, terus disebut tentang riya. Hebat dia berbicara tentang ilmu riya dan ilmu ikhlas. Dipikir cukup membicarakan yang begini illa wahum mukhlisun, kecuali mereka sudah menjadi ikhlas.
Wala waqafu ala khataaya uyubin nasi lahum anha munazzihun. Mereka tidak membicarakan tentang bagaimana orang-orang terjerumus di dalam kesalahan uyubun nas. Di saat mereka berbicara tentang kesalahan-kesalahan orang, itu merasa bahasanya dia pun dengan begitu sudah terbebas daripada dosa-dosa tersebut. Maka dari jami'us sifat, begitu juga tentang sifat yang lainnya. Cukup dia berbicara tentang sifat ini, sifat itu, sifat hilm misalnya, sifat syaja'ah, sifat pemberani dan seterusnya. Ia menduga dengan itu semuanya mereka sudah mendapatkannya. Wa hum ahabbu fid dunya min kulli ahad. Ternyata mereka itu lebih mencintai dunia daripada siapapun. Wa yudhiruna zuhda, akan tapi kadang menampakkan gaya zuhud, enggak mau dunia. Allah, enggak mau dunia. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak mau dunia, tapi ternyata dia melakukan itu semua dengan gaya tidak cinta dunia itu karena lihirsihim, karena mereka lebih tamak kepada dunia. Di syiddati hirsihim, karena ketamaan mereka yang sangat ala dunia, kepada dunia. Wa quwwatu rahbatihim, dan mereka melakukan yang demikian itu berbicara tentang zuhud, dikit-dikit zuhud, masya Allah. Menjauhkan dari dunia, jangan cinta dunia, dunia tidak bawa kemana-mana, mati pun tidak dibawa. Wow, kalau bahasa fasih, tapi ternyata di dalam hatinya bicara itu justru karena begitu tamaknya dia kepada dunia. Kok bisa? Ya begitu. Jadi dikemas saja, sebetulnya dia ingin mencintai dunia, dia ingin memiliki dunia, tapi dikemas dengan bahasa tidak suka, berbohong. Wa yuthuna al-ikhlas wa hum ghairu mukhlisin. Mereka berbicara tentang ikhlas, ternyata mereka bukanlah orang yang ikhlas. Ngeri. Bicara tentang keikhlasan, tapi ternyata dia bukanlah ahli ikhlas. Wa yudhiruna ad-du'a. Wa yudhiruna ad-du'a ila Allahi. Dia sering menampakkan di depan orang bagaimana kita mengadu kepada Allah, senantiasa minta kepada Allah, bergantung kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Tapi ternyata hanya dipoles di lidahnya saja. Wa hum minhu ba'idun. Ternyata dia sendiri dengan Allah adalah jauh. Mereka jauh dari Allah. Dan di saat wa yadhummuna, mereka mencaci. As-sifatil matmumati, sifat-sifat yang tercela. Mereka sesaat mencaci maki, mengolok-olok, menjelekkan sifat-sifat tercela. Wasri, awas sombong, awas seterusnya. Wa hum biha muttasifun, ternyata mereka justru mempunyai sifat sombong. Dan memang agar orang dibilang ahli zuhud itu seharus banyak bicara zuhud biarpun dia tamak. Begitu rumusnya kayaknya. Kalau kita seorang berbicara zuhud di depan orang kaya menganggap bahasanya, wah ini kiai sudah zuhud, sudah tidak cinta dunia. Nah, kalau orang dikit-dikit bicara ikhlas, awas riak, seolah dirinya sudah ikhlas. Ini terbetik di hati seseorang seperti itu. Dia membenci sifat awas, sifat pelit dan sebagainya. Allah sifat dia berbicara, akan tapi ternyata di dalam hatinya ada itu semuanya. Mungkin. Sebab ada siasat. Ada siasat di dalam otaknya, itu siasat cerdas dia. Siasatnya cerdas. Jadi kalau penjahat cerdas itu tidak terlihatan dengan kejahatannya. Jadi tersimpan di dalam lubuk hatinya kejahatan, akan tapi tidak bisa kebaca. Itu tadi gayanya seperti seorang orang bicara tentang tak mau dunia. Astagfirullah. Dunia adalah tidak akan kita bawa. Dunia tidak ini. Bicaranya begitu, mempengaruhi orang dengan itu semua, tapi ternyata dirinya adalah mencintai dunia. Ada orang seperti itu. Wa yusrifuna an-nasa 'anil khalqi. Mereka mengajak orang-orang agar jauh dari manusia. Awas, manusia itu merepotkan, manusia menjadi sebab dosa manusia ini. Awas, jangan dekat-dekat dengan dosa manusia. Lebih baik kita uzlah sendirian, ngadep kepada Allah, tidak ada kemaksiatan datang kepada kita. Terus dia sering berbicara tentang hal-hal seperti itu. Wa hum 'alal khalqi ashadduhum hirsa.
ternyata mereka sangat senang, sangat tamak dengan dikerumunin orang. Seolah-olah dia menjauh dari manusia, akan tapi ternyata dianya adalah orang yang sangat rindu dengan kesanjungan dari manusia. Buktinya, kalau mereka itu dilarang setelah dia punya majlis, punya pengajian dan sebagainya, kalau tiba-tiba dilarang, jangan pergi ke sana, an majalisim, jangan masuk majlismu lagi, tutup majlisnya, gimana? Allati yata'una fiha, di majlis yang ia ngajar. Coba, kalau memang dia karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan marah kalau seandainya suruh pisah. Tapi ini lihat, karena tujuannya adalah bukan Allah, tujuannya hanya pengen disanjung, pengen dianggap sebagai orang yang begini begitu, punya keistimewaan, sifat-sifat mulia, hati yang mulia. Tapi ternyata dia pembohong. Kebohongannya akan terlihat bahwa lamuni'u min an majalisihim, kalau mereka dilarang, ditahan, jangan datang ke majelismu. Ladaqat alaihimul ardu. Niscaya menjadi dunia itu kayak sempit. Nggak bisa berpikir sana sini. Seolah-olah dunia itu sangat sempit. Ladaqat alaihimul ardu bima rahabat. Niscaya bumi ini terlihat sepi, sempit, padahal sangat luas. Wa yaz'amuna anna fardhum islahul khalqi. Dan mereka mengatakan tujuan saya adalah membenahi umat. Jangan sampai ditahan. Padahal waktu dia tidak mau disuruh keluar itu hanya ingin mempertahankan makomnya. Itu saja seperti katakan oleh Imam Haddad. Bagaimana kalau seandainya kamu punya jamaah ribuan, kemudian kamu saat itu pindah untuk pindah ke atas gunung sana? Ayo, berat atau tidak? Muridnya ribuan, jamaahnya ribuan, tapi dia harus meninggalkan ke tempat yang jauh di sana. Nah, kalau ternyata dia masih berat, maka ketahuilah ada riya di dalam dirinya. Jadi kalau dengan legowo, dengan senang karena perintah dan tugas, maka dia berangkat. Ke tempat yang jauh, maka dia suruh pergi ke gunung dari tempat yang ramai. Tapi inilah orang yang mengaku bahwasanya jangan urusan dunia, urusan manusia dan sebagainya, cinta keramaian, cinta umat itu membahayakan, cinta pangkat, cinta sanjungan itu adalah mengerikan, wahai anak-anakku, wahai santriku. Dia berbicaranya seperti begitu. Tapi ternyata di dalam hatinya kerinduan kepada pangkat, kerinduan kepada sanjungan manusia. Yaitu tadi, kalau suruh berhenti dari majelisnya, dia marah, menjadi sempit dunia ini. Wa yaz'amuna anna ghardhum islahul khalqi, dan mereka menduga bahwasanya tujuannya adalah membenahi umat. Kok dilarang saya ngajar? Kok dilarang saya punya majelis? Saya pengen benahi umat. Seandainya dilarang, maka kata Imam Ahmad, tanda ketulusanmu di dalam berdakwah itu, jika umatmu, jamaahmu sudah ribuan, kalau tiba-tiba kamu disuruh pergi ke atas gunung, mau atau tidak? Kalau engkau masih belum mau, maka awas, hati-hati, hatimu yang rusak. Walau dhahara min aqranihi ahaduhum, lihat anehnya orang ini yang seolah mengajak jauh dari manusia, jangan cinta sanjungan, jangan cinta pangkat, mari kita zuhud. Uniknya dia, law dhahara min aqranihi ahaduhum, law dhahara min aqranihi, kalau tampak dari kawan-kawan mereka, ahaduhum, salah satu mereka, mimman aqbalal khalqu alaihi, orang-orang yang dikerumuni oleh jamaah, misalnya temannya kok jadi masyhur, temannya jadi muridnya banyak. Wa man saluhu ala yadihi, kalau ternyata orang yang baik di tangannya ini berhasil jadi ustaz, berhasil ini. Mata ghamman, niscaya dia tuh seolah-olah mati dalam keadaan sumpek. Kok bisa ya dia? Jadi ngiri kepada temannya. Mata ghamman, dia mati dalam keadaan dia punya gham, susah, pusing kepikiran. Wa hasadan, dan wa yad'una. Tadi hilang. Wa hasada. Jadi dia tuh mati kalau sudah ada orang berhasil di tangannya temannya. Itu sudah sumpek dia, mulai gunjing, mulai macam-macam. Kok bisa berhasil dia? Wah, sumpek dia. Tidak terima. Mestinya kan tambah senang. Dan inilah yang terjadi. Padahal dia berbicara tentang urusan pembersih hati, urusan jauh dari manusia, urusan jauh daripada pangkat, tidak boleh sedang disanjung. Ternyata kalau melihat temannya itu berhasil membangun umat, dia enggak senang.
Law athna wahidun minal mutaraddidina ilaihi ala ba'di aqranihi lakana abghadul khalqi khalqillahi ta'ala ilaihi. Kalau ada salah satu wahid minal mutaraddidina ilaihi, kalau hadir begini misalnya, ada muridnya tuh kok tiba-tiba menyanjung orang lain, athna, menyanjung orang lain. Misalnya ada satu punya murid berbicara, ya syekh, orang itu masya Allah, orang itu alim begini, orang itu soleh, orang itu baik. Dengar cerita begitu saja sudah, siapa itu yang dibilang baik-baik terus tuh? Tiba-tiba benci langsung pada orang yang dibilang baik, dengki yang muncul. Padahal dia bicara tentang pembersih hati, na'udzubillah. Lah ini ada orang-orang semacam ini. Lakana abghadul khalqillahi ta'ala ilaihi. Jadi orang yang disebut tadi, lihat, padahal enggak ada singgungan, enggak ada tabrakan, tapi tiba-tiba tertanam di hatinya, oh siapa tuh yang disanjung-sanjung tuh? Enggak terima. Sehingga kalaupun dia ziarah datang ke tempat orang tersebut, tempat orang yang disanjung-sanjung, sudah berubah. Melihatnya pun enggak mau, dengar namanya pun itu yang disanjung-sanjung. Sudah mulai berusaha menggunjing orang yang disanjungnya tadi, orang yang disanjung oleh muridnya. Jadi enggak senang kalau muridnya itu nyanjung orang lain. Dianggap itu sudah pelanggaran dan menyiksa, menyakitkan hatinya. Baik. Abghadul khalqillahi ta'ala ilaihi. Fa haula'i a'dhamun nasi ghurura. Jadi orang yang punya ilmu, suka nasihati, bicara berbicara tentang penyakit hati, bicara zuhud dan sebagainya, ternyata hatinya sangat busuk, artinya adalah jauh dari kezuhudan, hatinya jauh dari keikhlasan. Maka orang-orang semacam ini a'dhamun nasi ghurura, paling gedenya orang di dalam ketertipuan. Wa ba'atuhum minat tanbihi warruju'i, dan mereka paling susahnya orang untuk kembali ila sadati, kepada kebenaran. Nah, ini sekelompok yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah kesimpulannya begini. Ada orang yang Masya Allah, yang dibicarakan adalah tentang tasawuf, tentang ilmu akhlak, tentang ilmu kemuliaan, tentang ilmu pembersih hati, akan tapi ternyata hatinya kotor. Ia bicara tentang jangan sampai cinta dunia dan sebagainya. Cuman rupanya dia itu menjauh dari dunia itu justru karena siasatnya yang luar biasa agar dia mendapatkan dunia. Kalau orang dikasih pura-pura enggak mau tapi ngarep gitu loh padahal. Nah, itu soalnya. Dia seolah-olah menolakkan orang cinta dunia, tapi di dalam dirinya adalah kecintaan kepada dunia. Dia bicara tentang ketawaduan, dia bicara tentang kedengkian, tapi ternyata di saat ada orang berhasil, dia dengki. Kalau ada muridnya bercerita menyanjung tentang seseorang, maka yang ada di dalam hatinya adalah apa? Hatinya sakit. Itu na'udzubillah. Ini luar biasa. Jadi Imam Ghazali benar-benar kritisi kepada semua. Padahal ahli ceramah, suka memberi nasihat, bicara tentang kemuliaan, tentang hati. Akan tapi hatinya tetap saja kotor, hatinya belum benar, hatinya belum baik. Itulah orang-orang tertipu, dan ketertipuan mereka itu luar biasa. Susah kembali. Kemana? Kenapa? Karena dia selalu menampakkan gaya baik. Kalau nasihati orang, yang penting hatimu baik ya, hatimu baik. Jangan menghasut, jangan mendengki. Tapi dia, kalau dengar temannya itu berhasil, kalau dia melihat teman aja sanjung oleh seseorang, nggak terima. Padahal dia setiap hari bicara tentang awas dengki, awas dengki, awas dengki, awas sombong, awas ini. Ya sombong, dia yang pendengki. Akhirnya orang yang tertipu. Dari orang semacam ini ada, kata Imam Ghazali. Jadi kerjaannya ceramah, bahkan yang ceramahkan adalah tentang raqaiq, tentang masalah hati, tentang pembersih hati dan sebagainya. Tapi ternyata itu hanya ilmu di otaknya. La yatazawazu an hanajirihi, tidak sampai turun ke tenggorokannya. Ilmu di otak. Lihat, tidak membawa kepada kesejukan iman, tidak membawa kepada kemuliaan beragama, akhlak yang mulia. Enggak. Inilah yang bisa dihadirkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu kelompok orang-orang yang tertipu dari siapa? Dari orang-orang yang ahli ilmu yang suka memberikan nasihat kepada orang lain. Wa maqadaru ala tahqiq taqaiqil ikhlasi lahum mukhlisun. Ini sudah. Sudah habis ya? Baik, ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Jangan sampai di saat kita bicara tentang ikhlas, ternyata kita jauh dari ikhlas. Jangan sampai kita bicara tentang riya, tapi kita ternyata punya riya. Jangan bicara tentang tawadhu, ternyata di dalam hatinya adalah kesombongan. Ada namanya siasat. Dia ngerti, ini siasat, hati-hati.
Orang kaya itu cinta dunia. Makanya kalau bicara dengan orang kaya, seolah-olah dia tidak cinta dunia. Padahal dia mengharap pemberian dari orang. Makanya ini yang diajak Imam Ghazali, koreksi dirimu seperti apa. Jangan bicara zuhud hanya di lidah saja. Bicara zuhud, tapi perlu dilatih. Jangan bicara riya hanya di lidah saja. Tapi bagaimana kita berlatih untuk beramal secara sembunyi, beramal tidak ada yang tahu. Hasud hanya ilmu di lidah saja. Awas hasud, awas dengki. Akan tapi tidak cukup seperti itu, yuk kita perangi. Bagaimana kita merangi kedengkian? Kalau kita dengki sama seseorang, kita doakan dia agar diberi tambah oleh Allah keberhasilan. Tidak sampai di situ, kita bantu. Kita mendengki seseorang. Kalau para salafun soleh, kalau dia ngerasa dengki pada seseorang, misalnya, saya dengki dengan kekayaannya, ditambah kekayaan dia, dikasih modal. Kalau dengki sama seseorang ahli ilmu, misalnya, ahli ilmu kok dia semakin ramai majelisnya. Hei anak-anakku, jangan lupa setiap saat datang ke sana ya. Diperangi. Tidak cukup dengan lidah, kadang dikemas. Itu luar biasa penyakit hati ini. Makanya ini yang paling mengerikan kata Imam Ghazali, lidahnya berbicara tentang kemuliaan hati, tentang jeleknya penyakit hati, tapi itu hanya di lesannya saja, ternyata hatinya jauh dari kemuliaan-kemuliaan tersebut. Maka orang yang semacam ini tertipunya sangat luar biasa, sehingga susah untuk kembali kepada jalan yang benar. Kenapa? Dia merasa dengan nasihatnya sudah baik. Dia merasa dengan nasihatnya ini adalah istimewa, tapi ternyata terbetik di dalam hatinya suatu kebusukan, yaitu apa? Dia sendiri bersifat dengan sifat-sifat yang jelek. Di saat menyebut sifat baik, hatinya jauh daripada sifat-sifat baik tersebut. Ini adalah model-model manusia yang tertipu dari orang yang biasa memberikan ceramah, memberikan nasihat, bicara tentang hati, pembersih hati, tentang sakit penyakit-penyakit hati, akan tapi ternyata hatinya jauh daripada apa yang ia bicarakan. Dan ini sungguh luar biasa manusia munafik, manusia yang luar biasa, manusia yang jauh dari kemuliaan di dalam rumah tangganya dan di dalam masyarakatnya. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, menjaga hati kita semua, tidak hanya pandai berbicara, akan tapi semoga Allah memudahkan hati kita untuk memahami dan mudahkan diri kita untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.